Jadi alhamdulillah kita ketemu kembali dalam agenda Rabu Literasi. Jadi di agenda pertama literasi ini akan saya mulai gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing gitu ya Bapak Ibu dengan buku yaitu Mata Air Keteladanan dari karyanya Yudi Latif. Ini kira-kira agak gelap ya. Ini buku Mata Air Keteladanan. Maaf agak gelap. Nah jadi buku ini sebelumnya saya sudah pernah baca gitu. Sebelumnya saya sudah pernah baca dan ini bukunya cetakan 2014 awalnya, kemudian dicetak lagi cetakan kedua. Saya bacanya yang cetakan kedua. Dan buku ini karya Yudi Latif. Siapa itu Yudi Latif? Yudi Latif nih seorang guru besar dan juga memang ahli Pancasila, dan pernah ketemu beliau beberapa kali, pernah ke rumahnya juga menjemput beliau dan duduk satu meja dan ngobrol-ngobrol gitu, bahwa apa yang ada di buku ini itu menjelaskan secara kontekstual gitu melalui contoh-contoh keteladanan dari para figur ataupun tokoh bangsa. Jadi buku Mata Air Keteladanan ini menjelaskan tentang Pancasila dalam perbuatan yang dicontohkan melalui tokoh-tokoh pendiri negara gitu. Jadi tokoh-tokoh pendiri negara bagaimana mereka mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi Prof. Yudi Latif ini mengisahkan bagaimana kisah-kisah hidup para tokoh yang mencerminkan kejujuran, kesederhanaan, integritas, toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga sosok-sosok yang menghargai perbedaan, memanusiakan manusia, dan santun gitu, mencintai tanah air ini. Tapi sebelum saya menjelaskan itu, bahwa ini menjadi refleksi buat saya pribadi gitu, bahwa saya menyadari banyak sekali kekurangan dalam diri saya, termasuk belum maksimalnya untuk bisa menjadi teladan. Oleh karena itu, makanya saya sangat tertarik membaca buku ini, karena ini bisa menjadi bahan belajar kita gimana caranya kita untuk bisa menjadi teladan, khususnya berkaca dari nilai-nilai Pancasila. Sebelum lanjut membahas isi buku, saya akan menjelaskan tentang rasionalitas ataupun latar belakang kenapa Prof. Yudi, saya memanggilnya Prof. Yudi, membuat buku ini gitu. Jadi dalam pengantar buku ini itu dijelaskan bahwa ada kegelisahan ataupun keprihatinan dari Prof. Yudi ini terhadap minimnya keteladanan dari para tokoh bangsa saat ini. Ada keprihatinan terhadap kemerosotan etika, moral, integritas yang melanda para pejabat tinggi lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kalau yang saya bisa maknai, ini juga masih relevan sampai sekarang Bapak Ibu, bahwa kalau misalnya kita sekarang lihat ya, ternyata masih banyak para pejabat negara kita yang memang masih memikirkan dirinya sendiri dan kurang berhasil memberikan contoh teladan, apalagi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemarin kita mendengar ada kasus potongan diskon gitu ya terhadap para pelaku korupsi gitu, dari 10 tahun menjadi 4 tahun, kemudian ada yang hanya divonis 11 tahun padahal dia korupsi bansos dan lain-lain gitu. Kemudian juga banyak yang mempertontonkan saling sebar kebencian saat di forum-forum TV, forum-forum diskusi gitu. Kemudian mereka menyerang satu sama lain, menyebarkan hoaks dan lain gitu. Jadi buku ini sebenarnya sangat bagus untuk kita merefleksikan diri kita. Jadi saya harap dengan hadirnya buku ini juga kita bisa belajar merefleksikan diri, mengevaluasi diri tentang bagaimana memberi teladan yang baik buat sekitar kita. Tentu ini juga menjadi refleksi buat saya yang juga masih banyak kekurangan. Nah, jadi di buku ini Bapak Ibu, ini ada beberapa bab gitu ya. Jadi karena saya ini belum megang lagi buku cetaknya, waktu itu saya minjem di perpus. Saya ingat banget, saya minjem sampai 3 bulanan nggak dikembalin karena memang cukup banyak itu yang bisa dimaknai. Ciri dari tulisan Yudi Latif ini Bapak Ibu itu memang menggunakan bahasa-bahasa yang sastra gitu. Jadi memang bahasa-bahasanya ini indah gitu kalau misalnya Prof. Yudi Latif menulis itu. Jadi memang kadang butuh waktu lebih lama untuk mencernanya gitu. Dari buku ini itu ada 5 bab, yaitu pertama tentang mata air keteladanan dalam pengamalan ketuhanan gitu. Kemudian mata air keteladanan dalam pengamalan kemanusiaan. Kemudian mata air keteladanan dalam pengamalan persatuan. Kemudian mata air keteladanan dalam pengamalan musyawarah, dan mata air keteladanan dalam pengamalan keadilan. Jadi memang disesuaikan keteladanan kita ini dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang dijelaskan Prof. Yudi Latif dalam buku ini. Gitu. Jadi saat saya misalnya menilai di Avicenna tuh ada leader in me, ada 7 habit untuk melatih kepemimpinan kita. Saya menilai memaknai leader ini ataupun 7 habit itu sebagai metodenya, sebagai caranya, sebagai metodenya gimana kita mengatur diri kita, memanage diri kita untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Kalau mata air keteladanan yang disampaikan oleh Yudi Latif ini nilainya, itu bagaimana kita bisa menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam laku kehidupan sehari-hari.
Nah, yang paling khas dari buku ini adalah Prof. Yudi Latif itu menunjukkan tokoh-tokoh bangsa untuk dijadikan contoh dalam berperilaku. Karena beliau merasa selama ini tuh kita sangat kurang nih tokoh keteladanan, apalagi saat ini. Gitu, tokoh keteladanan di Indonesia tuh amat sangat kurang. Gitu, jadi Prof. Yudi Latif menjelaskan dari berbagai macam tokoh. Pertama misalnya yang saya baca dari mata air keteladanan dalam pengamalan ketuhanan. Dalam sesi ini Bapak Ibu sharing literasi ini saya akan menjelaskan dari dua subbab dulu ya, mungkin next kapan-kapan saya akan menjelaskan lebih banyak. Satu dari mata air keteladanan dalam pengamalan ketuhanan dan nanti dari pengamalan kemanusiaan. Dari pengamalan ketuhanan Bapak Ibu bahwa sebenarnya ada banyak kisah teladan yang disajikan di sini gitu, yang tidak mungkin dikutip semua. Dari halaman 2 di halaman 2 buku ini gitu, itu dikisahkan ada salah satu kisah yang menyentuh gitu hubungan tokoh politik di zaman setelah kemerdekaan gitu ya. Tokoh ini tuh persahabatan antara tokoh beda agama di akhir 1950-an, yakni antara tokoh Partai Masyumi dan Muhammadiyah gitu. Jadi ada tokoh Partai Masyumi dan Muhammadiyah yang sangat bersahabat dengan Prawoto Mangkusaswito. Dia ini adalah ketua Partai Katolik gitu. Ketua Partai Katolik gitu. Kemudian Prawoto ini juga dikenal sebagai pribadi sederhana. Nah, ada kisah bahwa saat itu Prawoto itu nggak punya rumah. Gitu, Prawoto nggak punya rumah. Sekali lagi Prawoto ini, Prawoto ini yang tadi tokoh Partai Masyumi, gitu, tokoh Partai Masyumi, dan kemudian temannya tadi, sahabatnya ketua Partai Katolik yaitu Kasimo, gitu, I.J. Kasimo. Nah, ada kisah si Prawoto ini tuh nggak punya rumah, gitu. Tokoh Partai Masyumi dan Muhammadiyah ini nggak punya rumah dan ingin membeli rumah yang sudah 6 tahun dikontraknya. Jadi Prawoto ini kontrak rumah dan dia ingin membeli rumah ini, gitu. Nah, kemudian di tengah suasana perbedaan pandangan politik yang tajam saat itu gitu antara misalnya agama yang Muslim kemudian agama Katolik dan juga menyangkut dasar negara di konstituante, itu melihat kondisi Prawoto, si Kasimo ini yang dari tokoh Partai Katolik ini tidak kehilangan rasa belas kasihnya, tidak kehilangan welas asihnya, bahwa ternyata Kasimo yang tokoh Partai Katolik ini tergerak hatinya untuk membantu Prawoto itu gitu. Jadi membantunya pun dengan berbagai banyak cara. Kebetulan pemilik rumah yang ditempati Prawoto saat itu tuh punyanya keturunan Tionghoa yang tinggal di Belanda. Nah, kemudian Kasimo ini yang tokoh Partai Katolik tadi itu membantu membujuk suster itu untuk mau menjual rumahnya ke Prawoto gitu. Bahkan si Kasimo ini tuh sampai dia galang dana gitu, dia sampai mengumpulkan dana untuk membantu pembelian rumah itu gitu. Jadi benar-benar kisah persaudaraan ini melibatkan dua tokoh, padahal mereka berbeda corak keagamaannya, mereka berbeda corak politiknya gitu. Tapi mereka berdua ada semangat ketuhanan yang berperi kemanusiaan, gitu. Ketuhanan tanpa egoisme agama. Yang dilukiskan kalau misalnya Soekarno bilang itu ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Dan ini diwujudkan dari dua tokoh tadi, dari tokoh Partai Masyumi Muhammadiyah yaitu Prawoto sama dari tokoh Partai Katolik yaitu Kasimo gitu. Jadi mereka berdua amat sangat baik mendeskripsikan dari nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat sekarang juga banyak Bapak Ibu yang bisa kita jadikan teladan. Contohnya misalnya kemarin yang baru juara Olimpiade, Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Dua tokoh ini juga banyak corak perbedaannya gitu. Mereka berbeda etnis, satu etnis Tionghoa, satu keturunan Sulawesi, kemudian satu beragama Nasrani, satu beragama Muslim gitu ya, dari dua tokoh ini. Mereka juga berbeda ciri fisik, walaupun mereka berbeda antar Gracia Poli maupun Apriani Rahayu, tapi mereka bisa mengharumkan nama bangsa. Mereka bisa mengantarkan Indonesia meraih medali emas Olimpiade di Tokyo gitu. Jadi ternyata walaupun berbeda identitas gitu, tapi mereka bisa menginterpretasikan nilai-nilai ketuhanan yang berperi kemanusiaan ini menjadi suatu hal yang indah gitu. Kemudian yang dimaksud nilai-nilai ketuhanan dalam buku Yudi Latif ini bahwa selain kita menjalin hubungan dengan Tuhan gitu, kita juga kadang lupa atau bahkan tidak sadar kita menjalin relasi dengan manusia, bahwa ada nilai-nilai kemanusiaan yang memang harus dijaga gitu. Bahwa kalau misalnya dijelaskan dalam buku Yudi Latif ini, kalau misalnya kita tidak bersaudara dalam agama, kita juga bisa bersaudara dalam kemanusiaan. Artinya begitu, di Indonesia butuh memang keteladanan orang-orang yang bisa mentransmisikan nilai-nilai ketuhanan ini juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan
Itu seperti itu. Jadi kita nggak boleh punya egoisme agama. Setiap orang pasti punya subjektivitas agamanya masing-masing, bahwa agamanya itu yang terbaik. Dijelaskan dalam buku ini, walaupun kita ada subjektivitas itu, tapi tidak boleh yang namanya melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi antara nilai ketuhanan dengan nilai perikemanusiaan itu harus sejalan seimbang, gitu. Antara hablum minallah dan hablum minannasnya juga harus berjalan secara seimbang. Ini yang bisa menciptakan kedamaian dan persatuan serta welas asih menurut Prof. Yudi ini. Gitu. Kemudian dari pengalaman kemanusiaan ini juga dari yang kedua, subbab kedua tentang mata air keteladanan dalam pengamalan kemanusiaan. Ini tentang kemanusiaan. Prof. Yudi ini menjelaskan tentang pengamalan kemanusiaan, Bapak Ibu, itu tidak hanya kemanusiaan dalam tataran nasional, tapi Prof. Yudi juga menjelaskan pengamalan kemanusiaan dalam tataran global ataupun dunia. Makanya Prof. Yudi juga menjelaskan kenapa konstitusi kita itu ada kalimat menghapuskan penjajahan di atas dunia, gitu ya. Segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan, gitu. Jadi Prof. Yudi menjelaskan bahwa kemanusiaan ini tidak hanya diterapkan dalam tataran nasional tapi juga tataran global. Makanya segala macam penjajahan, Indonesia juga bergerak aktif untuk membela yang namanya kemanusiaan itu. Salah satunya adalah kita membela Palestina. Nah, ada kisah juga. Jadi buku ini memang berisikan berbagai macam kisah keteladanan dari para tokoh pendiri negara. Kalau di subbab mata air keteladanan dalam pengamalan kemanusiaan, Prof. Yudi itu menjelaskan dari sosoknya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, gitu, Gubernur DIY Yogyakarta, bahwa Sultan Hamengkubuwono ini kan pernah menjadi wakil presiden RI saat itu di tahun 1960-an. Nah, kemudian saat menjadi wakil presiden tersebut, pernah suatu saat Sri Sultan Hamengkubuwono ini mengendarai mobil, tapi berlawanan arah, gitu Bapak Ibu. Jadi dikisahkan dalam buku ini, Sri Sultan Hamengkubuwono mengendarai mobil tapi berlawanan arah. Nah, waktu itu ada polisi lalu lintas yang kemudian dia menyetop Sri Sultan Hamengkubuwono ini. Tapi polisi ini tuh tidak menyadari ataupun tidak tahu sosok yang diberhentikannya itu, bahwa itu merupakan wakil presiden, bahwa itu merupakan Sri Sultan Hamengkubuwono saat itu, gitu. Jadi si polisi ini tuh nggak tahu, gitu. Dan dengan dengan sisi kemanusiaan Sri Sultan Hamengkubuwono ini sebenarnya dengan posisinya saat itu dia sebenarnya bisa, kalau misalnya dia bilang bahwa dia wakil presiden dan saat itu ada keperluan rapat dan ada keperluan ketemu sama orang, dan dia sebenarnya bisa dibebaskan dari sanksi tilang. Tapi saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono tuh dia tetap mengaku bersalah. Dia tetap mengaku bersalah dan dia telah melanggar lalu lintas. Dan dia menerima untuk ditilang. Jadi dia tidak memandang posisinya, dia tidak memandang jabatannya, yang saat itu sebenarnya dia punya privilege untuk mendapatkan keistimewaan. Tapi ternyata dengan derajat kemanusiaannya itu, Sri Sultan menolak untuk ditilang oleh polisinya, tetap menerima untuk ditilang oleh polisinya dan kemudian bersikap biasa saja itu, dan tidak marah dan juga tidak menyebutkan identitasnya sebagai penguasa Kesultanan Yogyakarta. Itulah salah satu pertanda beliau memang seorang tokoh besar yang juga menjadi layak dijadikan teladan kemanusiaan, gitu, bagi kita semua, gitu. Dan juga sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh keteladanan yang dijelaskan dalam buku ini. Cuma karena memang waktunya singkat, untuk saat ini hanya itu dulu yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya kalau dari mata air tentang persatuan dijelaskan, di situ ada sosok Ernest Dowes Dekker, tokoh tiga serangkai pendiri Indisch Partij, gitu ya, yang dia ini tokoh keturunan dia ini kan keturunan Jerman, Belanda, gitu ya, dan juga Jawa. Dia ini Indo, gitu, berbagai macam darah campuran, tapi rasa nasionalisme amat sangat kuat. Ini dari sisi mata air keteladanan persatuan. Dia bisa membela Indonesia, bahkan sampai dia diasingkan ke luar negeri untuk membela tanah air Indonesia. Ini salah satu sosok dari Ernest Dowes Dekker. Nah, diharapkan Prof. Yudi Latif berharap dalam buku ini diharapkan di masa yang sekarang itu akan timbul sosok-sosok yang ibaratnya bisa menjadi tokoh keteladanan baik dari sisi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah maupun dari sisi keadilan. Segitu Bapak Ibu, sekian dari saya untuk sharing literasinya, dan semoga ini menjadi refleksi buat saya pribadi khususnya yang amat sangat masih banyak kekurangan juga, apalagi dalam mempelajari ataupun mengajarkan Pancasila terhadap anak didik saya. Terima kasih Birma, Burus, Pak Robin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.